Wah, ada promo diskon nih. Cocok kayaknya kalau buat buka puasa. Lumayan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semuanya sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Masih bersama Ibu Agit Pregita Selviana di pelajaran kesayangan kita semua, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi iklan. Untuk itu, judul besarnya adalah Mari Mengenal dan Mempelajari Iklan. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang lebih jauh, Ibu akan menyampaikan informasi mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti dari materi hari ini. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu dari 3.4, yakni mengolah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dapat dibaca dan didengar. Nah, serta kompetensi inti berada pada 4.4, menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi yang terdapat pada 3.4.1, yakni menganalisis pola penyajian pada iklan, slogan, atau poster, dan 3.4.2, yakni menganalisis kebahasaan iklan, slogan, atau poster. Selanjutnya ada 4.4.1, menyusun langkah-langkah penulisan iklan, slogan, dan poster. Dan 4.4.2, yakni membuat teks iklan, slogan, dan poster secara tertulis dengan berbagai variasi. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, Ibu akan menampilkan contoh iklan. Nah, kalian dapat simak dulu ya dengan baik-baik. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian melihat tayangan video berikut ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama videonya. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai quda sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Maksud hati bahagiakan orang tua. Afad yadi falak preman. Fushim sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa, namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana, 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, ah Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, oh Ramayana. Nah, setelah kalian melihat cuplikan tayangan tadi, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan iklan tersebut? Oke, untuk itu, bagaimana tanggapan kalian mengenai video iklan tersebut? Apakah yang dipaparkan secara menarik atau membosankan? Ungkap alasan kalian di dalam kolom komentar ya, supaya Ibu dapat mengetahui mengenai pendapat kalian. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai materi iklan. Dengarkan baik-baik ya. Sebenarnya apa sih iklan itu? Ada yang tahu? Tentu pada saat kita menonton televisi tiba-tiba ada iklan. Pada saat kita sedang menjelajahi dunia maya, tiba-tiba ada iklan. Nah, maka iklan merupakan cara dalam menyampaikan informasi mengenai barang atau jasa kepada masyarakat luas. Tentu dapat dikatakan bahwa iklan menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa kepada halayak ramai. Dikarenakan dengan menggunakan kalimat yang membujuk akan mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat luas. Nah, sekarang kalian dapat mengetahui ya apa itu iklan. Selain itu, dengan bermunculan produk atau jasa yang baru, maka menghasilkan banyak iklan yang berbeda jenisnya.
Untuk itu, mari kita lihat jenis-jenis iklan. Nah, yang pertama adalah iklan komersial. Biasanya iklan ini disiarkan pada radio dan televisi. Ketika kalian sedang melihat sinetron atau kartun, tiba-tiba ada iklan. Nah, itulah termasuk ke dalam iklan komersial. Nah, yang kedua, itu ada iklan non-komersial. Untuk iklan komersial non-komersial ini, kalian dapat temui pada dinas kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Maka itulah iklan non-komersial dapat dikatakan sebagai iklan layanan masyarakat. Paham ya perbedaan antara kedua iklan tersebut? Oke, selanjutnya adalah iklan korporat. Nah, biasanya iklan ini dirancang untuk mempromosikan suatu barang atau jasa dalam perusahaan secara menyeluruh. Jadi, penyampaian informasinya lebih jelas dan detail. Setelah tahu jenis iklan tadi, maka akan terlihat manfaatnya. Untuk itu, apa sih manfaat dari iklan? Kalian tahu? Oke, manfaat iklan. Yang pertama adalah memberikan informasi. Pasti kalian dapat menjumpai iklan yang memberikan informasi tertentu, seperti diskon maupun layanan masyarakat. Yang kedua adalah membujuk. Jika kalian sadar bahwa bahasa yang digunakan dalam iklan itu ditata dengan baik, sehingga dapat membentuk daya tarik seseorang untuk mencoba dan memilih sesuatu berdasarkan minatnya. Nah, yang ketiga, mengingat. Penggunaan bahasa yang menarik dalam iklan dapat menjadi pengingat sehingga nama dari barang atau jasa yang ditawarkan dapat selalu diingat oleh masyarakat luas. Nah, yang terakhir adalah memberikan nilai tambah. Nah, apabila penyampaian iklan tersebut baik, maka nama besar dari barang atau jasa yang ditawarkan dapat memberikan nilai, termasuk daya tarik produknya. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah kebahasaan iklan. Membuat iklan itu tidak boleh sembarangan loh, ada juga kaidah kebahasaannya. Melalui iklan, kebahasaan inilah bermanfaat supaya iklan terlihat menarik dan berkesan di hati masyarakat. Nah, untuk itu, yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah persuasif. Apa sih persuasif itu? Nah, persuasif merupakan sesuatu yang sifatnya mengajak. Untuk itu artinya, kata-kata dalam teks iklan itu bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada imperatif. Imperatif merupakan kata-kata yang merujuk seperti permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contohnya yaitu terdapat kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo. Nah, tersebut termasuk ke dalam imperatif. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah berima. Nah, biasanya kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklannya dapat menarik dan berkesan bagi konsumen. Yang keenam itu berkesan positif. Nah, sebuah barang atau produk jasa yang ditawarkan seseorang akan memiliki saingan atau lawan. Untuk itu, dalam sebuah iklan, jangan sampai menjelaskan atau bahkan menjelek-jelekan sesuatu produk yang lain. Maka penggunaan kalimat dalam iklan harus berkesan positif atau menggunakan kalimat yang positif. Nah, yang kelima adalah ringkas. Nah, ringkas di sini yakni bahwa kalimat yang digunakan dalam iklan tidak panjang lebar, alias langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Iklan yang ringkas berfungsi memudahkan konsumen untuk mengingat dan membuat pesan tersendiri terhadap iklan yang ditayangkan. Yang keenam ada fakta. Iklan yang baik itu harus mengandung fakta. Misalnya seperti terdapat alamat perusahaan yang benar-benar ada dan produk yang benar-benar ada. Nah, biasanya sebuah fakta dalam iklan berupa pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya dan bukan hanya pendapat seseorang.
Nah, paham ya penjelasan Ibu? Oke, sekarang kita masuk pada penjelasan mengenai pola penyajian iklan. Secara garis besar, iklan mempunyai banyak jenisnya, maka pola penyajiannya pun berbeda-beda. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan pola penyajian iklan. Yang pertama itu menggunakan headline yang menarik. Nah, artinya sebuah iklan harus menggunakan judul atau kalimat pembuka yang dapat mencuri perhatian pembaca atau penonton. Yang kedua, menggunakan penjelasan atau manfaat produk. Artinya, iklan harus menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan, termasuk manfaatnya bagi konsumen. Nah, yang ketiga, menyertakan bukti atau testimoni. Sebuah iklan harus menyertakan testimoni, ulasan pelanggan, atau bukti nyata tentang keunggulan produk atau layanan tersebut. Nah, yang keempat, yakni mengajak audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Artinya, mengajak pembaca untuk melakukan tindakan tertentu seperti mengunjungi situs web atau mengikuti sosial media dari iklan tersebut. Nah, yang kelima, menggunakan visual yang menarik. Artinya, sebuah iklan harus menggunakan gambar maupun grafik yang menarik dan relevan dengan pesan yang akan disampaikannya. Yang keenam, menyertakan kredibilitas. Artinya, dalam iklan harus mencantumkan informasi mengenai keadaan merek seperti penghargaan, sertifikasi, seperti itu. Nah, yang ketujuh, yakni mengutamakan kreativitas. Sebuah iklan harus dikemas secara kreatif agar dapat menarik perhatian serta daya ingat audiens terhadap iklan tersebut. Yang kedelapan, yaitu mencantumkan kontak atau tautan. Artinya, dalam iklan harus menyertakan informasi kontak maupun tautan yang memudahkan audiens untuk berinteraksi lebih lanjut dengan merek atau produk yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh iklan. Di musim pemilu seperti ini, pasti kalian tidak asing lagi untuk mengetahui baliho ataupun spanduk dari calon presiden maupun caleg. Kira-kira apa ya tujuan mereka menyebarkan benda tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Mereka menyebarkan bentuk iklan tersebut dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat dalam memperoleh suara. Dengan itu, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat contoh-contoh spanduk kampanye politik dari caleg maupun calon presiden yang terdapat di jalanan kota Cirebon. Mari kita lihat sama-sama. Bagaimana? Ada yang pernah lihat spanduk tersebut memenuhi tepian jalannya di kota Cirebon? Kira-kira apakah spanduk tersebut dapat efektif menjadi penyebar informasi? Sertakan jawaban kalian di kolom komentar ya jika dirasa bentuk dari iklan tersebut dapat mengungkap informasi yang baik. Nah, untuk itu setelah kalian melihat contoh-contoh iklan tersebut, Ibu akan memberitahu bagaimana cara menanggapi iklan yang baik. Ibu akan mengambil 2 contoh iklan dari yang kalian lihat tadi. Nah, pada iklan kampanye politik ini dapat kalian lihat dulu bagaimana konteks yang meliputi iklan tersebut. Untuk itu, kalian dapat mengungkapkannya seperti iklan tersebut sebagai bentuk kampanye politik dari calon legislatif Provinsi Jawa Barat bernama Ono Surono yang berasal dari Partai PDI Perjuangan. Beliau seorang ketua DPD PDI Perjuangan yang kembali mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang wakil rakyat daerah. Pada iklan kampanye politik yang ditampilkan, menerangkan sebuah penyediaan sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari disebarkannya iklan itu adalah sebagai program untuk memberi kesejahteraan bagi guru maupun dosen dikarenakan mereka mempunyai tugas sebagai perantara dalam mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu, kesejahteraannya harus sangat diperhatikan. Nah, untuk itu dapat terlihat bahwa fungsi dari iklan tersebut yakni sebagai cara untuk mengumumkan program atau misi dari caleg tersebut kepada masyarakat, atau pernyataan yang disampaikan menjadi sebuah cara dalam membangun pemahaman serta dukungan dari masyarakat. Maka itulah dengan melalui pernyataan dalam iklan, spanduk kampanye tersebut berfungsi sebagai
berbicara dalam memperoleh simpati serta dukungan dari masyarakat sehingga nantinya caleg tersebut memperoleh suara yang tinggi. Nah, setelah kalian mencermati penjelasan yang telah disampaikan, maka Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan evaluasi dengan mengerjakan beberapa soal. Untuk itu, kalian dapat melihatnya soal sebagai berikut. Oke, anak-anak, kalian dapat memahamikan penjelasan yang telah dipaparkan Ibu tadi. Nah, sebelum video pembelajaran ini berakhir, Ibu akan sedikit pantun. Jalan-jalan ke bareng si Kasih, pulangnya membeli jamu. Sekian dan terima kasih, tetap semangat mencari ilmu. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.